Polisi mengalihkan perhatian mereka pada bercak-bercak yang ada di pintu ruang bawah tanah. Mereka kemudian mengikuti sumber bercak itu untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Fortunately, you have a running around the streets if it's supposed to be him, but the good side about that means they did a thorough investigation. So hopefully, like I said, justice be served. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Sebelum kita lanjut, saya akan bacakan dulu komentar beberapa dari kalian, khususnya komentar terkait perhutangan. Komentar pertama dari Kak Jack WKAAA. Salam buat Lisa dan Jenny di Ternate. Bayar hutangnya woi, masih 10 juta lebih. Jangan sampai keburu dipanggil Tuhan. 10 juta ya, lumayan ini. Tolonglah Kak Lisa dan Kak Jenny, mungkin bisa dipercepat pembayarannya. Next dari Kak Sony Oi. Buat kawan gue, tolonglah bayar utang lu. Gue ngutangin elu karena gue kasihan. Elu malah kagak tahu diri. Nah, untuk kawannya Kak Sony, Joker pernah berkata, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Entahlah, ini Joker yang bilang atau siapa, yang jelas gitulah. Next dari Kak SYN516. Aku pengen disampaikan juga deh bang, titip pesan buat mantan temanku, Friendly Gibson Ginting. Jangan lupa bayarkan utangnya yang 4 juta itu, terima kasih. Buat Bang Friendly, nama abang terdengar sangat bersahabat bang, friend gitu loh. Tapi se-friend-friendnya kita bang, utang tetaplah utang. Ayo buruan bayar. Oh iya, agar tidak terlalu lama dan panjang, komentar selanjutnya akan kita bacakan di akhir video ya. Dan saya akan ingatkan dulu bahwa kejadian yang akan kita bahas ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and share cap. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Di kota Rocksville, Connecticut, Amerika Serikat, pada tanggal 31 Juli tahun 1976, lahir seorang putri bernama Connie Margota dari pasangan suami istri yang bernama Kenneth dan Cindy Margota. Sang bocah memiliki 2 saudara perempuan yang bernama Marlis dan Leslie. Connie menghabiskan masa kecilnya di kawasan Ellington dan menempuh pendidikan di wilayah tersebut. Pada tahun 1995, Connie telah tumbuh dewasa dan sedang berkuliah di Universitas Connecticut. Setelah lulus, ia mendapat pekerjaan di bidang penjualan obat-obatan dan alat medis. Gadis itu juga menjadi wakil ketua dari perkumpulan relawan ambulan yang ada di tempat tinggalnya. Menurut orang-orang di sekitarnya, Connie adalah pribadi yang sangat baik, murah hati, dermawan, dan penuh kasih sayang. Ia rela mengalah dan mengorbankan apapun demi keselamatan orang lain. Hal ini membuat Connie memiliki banyak teman dan selalu dikelilingi orang-orang baik. Lalu pada awal tahun 2000, gadis itu berkenalan dan berkencan dengan seorang pria bernama Richard D'Abate. Sang pria merupakan keturunan orang Italia dengan wajah yang rupawan dan tubuh yang ideal. Selain memiliki fisik yang nyaris sempurna, Richard juga mempunyai kepribadian yang baik. Ia diketahui sebagai family man yang sangat dekat dengan seluruh anggota keluarganya. Lambat laun, Connie dan Richard merasa saling cocok lalu memutuskan untuk menikah pada tahun 2003. Singkat cerita, keduanya dikaruniai 2 orang putra yang sangat tampan bernama RJ dan Connor. Kehidupan keluarga Connie semakin bahagia dengan kehadiran 2 bocah tersebut. Sebagai kepala keluarga, Richard juga mengalami kenaikan pendapatan yang cukup signifikan, sehingga keluarga kecil tersebut dapat hidup makmur tanpa mempunyai masalah keuangan. Tak lama kemudian, Richard dan Connie mampu membeli rumah yang cukup mewah di kawasan Ellington. Sang wanita sangat senang dengan tempat tinggalnya yang baru karena ia mempunyai kenangan khusus di wilayah tersebut. Wanita itu pun semakin ceria sebab kedua sahabatnya yang bernama Peggy dan Darlene juga tinggal di kawasan yang sama.
Di mata kedua sahabatnya, Connie dan sang suami merupakan pasangan yang sangat sempurna. Selama menjalani hubungan pernikahan, sang wanita bisa dibilang sangat beruntung karena selalu diperlakukan seperti ratu oleh suaminya. Richard memang sangat memanjakan sang istri dan ia juga senantiasa mengusahakan segala sesuatu yang terbaik untuk Connie. Di pagi hari yang cerah pada tanggal 23 Desember tahun 2015, keluarga kecil Connie melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian pada pukul 8 pagi, Connie sedang bersiap-siap untuk mengikuti kelas bersepeda di salah satu pusat latihan olahraga. Sedangkan Richard mengantar kedua putranya ke halte bus terdekat dengan mengendarai mobil. Selanjutnya, pria itu bergegas menuju ke kantornya. Di tengah perjalanan, ia teringat pada laptopnya yang tertinggal di rumah. Richard pun segera putar balik dan kembali ke rumahnya untuk mengambil laptop tersebut. Sebelum Richard tiba di kediamannya, alarm di tempat tersebut berbunyi secara tiba-tiba. Bunyi alarm itu terdengar sangat kencang hingga mengagetkan tetangga di sekitar rumah. Para tetangga pun menjadi curiga dan merasa ada sesuatu yang tak beres di rumah Richard. Alarm itu ternyata terkoneksi juga ke perusahaan yang memproduksi benda tersebut. Akhirnya pihak layanan customer dari perusahaan menghubungi 911 untuk melaporkan temuan mereka. Sayangnya petugas kepolisian tidak merespon laporan tersebut dengan sigap. Pihak berwenang pun baru tiba di kediaman Richard setelah alarm berbunyi selama hampir 2 jam. Setibanya di sana, petugas melihat pintu rumah yang masih tertutup rapat. Dari balik kaca jendela, polisi melihat kepulan asap yang berasal dari salah satu ruangan di rumah tersebut. Para petugas selalu mendobrak pintu rumah dan mengecek satu persatu setiap ruangan yang ada di dalam sana. Tak lama berselang, polisi menemukan rentetan bercak-bercak darah dari pintu ruang bawah tanah hingga menuju ke arah dapur. Mereka pun lalu berjalan mengikuti jejak noda merah tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sesampainya di dapur, para petugas melihat Richard dalam posisi tengkurap di atas permukaan lantai. Posisi pria itu sangat aneh karena kedua tangannya terikat kabel pada sebuah kursi lipat. Saat mendengar suara dan langkah kaki para petugas, Richard langsung terkejut dan meminta tolong kepada mereka. Pria itu lalu menceritakan bahwa sebelumnya ia hendak kembali ke rumah karena laptopnya tertinggal. Kemudian Richard juga mengatakan bahwa ia mendapat laporan dari para tetangganya tentang alarm rumah yang berbunyi secara terus-menerus. Di momen tersebut, sang pria meyakini bahwa ada sesuatu yang tak beres terkait kondisi keamanan di rumahnya. Richard pun sangat mengkhawatirkan keadaan Connie sang istri yang mungkin saja sedang berada dalam bahaya. Sebelum benar-benar sampai di rumah, pria itu sempat mengirim email kepada atasannya untuk meminta izin datang terlambat. Lalu ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi agar bisa segera tiba di rumah. Tak lama berselang, Richard telah berada di dalam rumahnya dan secara tiba-tiba ia mendengar suara-suara yang mencurigakan dari dalam kamar yang terletak di lantai 2. Pria ini pun merasa bingung terkait siapa yang sedang bercengkrama di dalam ruangan tersebut. Terlebih lagi, Richard memastikan bahwa Connie sudah berangkat ke tempat latihan bersepeda. Sang pria lalu mengecek kondisi kamar di lantai 2. Ia pun melihat pintu kamar yang sedikit terbuka. Di dalam sana, Richard mendapati sosok pria asing yang memakai topeng dan berpakaian aneh sedang menggeledah isi lemari. Beberapa detik kemudian, Richard dikagetkan oleh suara deruan mesin yang berasal dari mobil milik Connie di area tempat parkir umum. Ternyata sang istri harus pulang ke rumah lebih awal dari biasanya sebab latihannya dibatalkan secara mendadak oleh pihak penyelenggara. Di momen ini,
Connie berjalan santai memasuki rumah dan menaiki tangga untuk menuju ke kamarnya di lantai 2. Di sisi lain, sosok pria asing terkejut saat mendengar suara langkah kaki Connie. Penyusup itu pun menjadi panik dan berusaha keluar dari kamar karena takut ketahuan. Sepersekian detik kemudian, si pria asing berhadap-hadapan dengan Richard yang sedari tadi mengamatinya dari balik pintu. Sang penyusup lalu menyerang si tuan rumah dengan tangan kosong. Nampaknya pria asing tersebut mencoba melumpuhkan Richard agar bisa segera melarikan diri. Dalam perkelahian yang sangat sengit, si penyusup menjadi pemenangnya dan ia pun berhasil mengunci pergerakan Richard. Pria asing itu lalu memaksa si tuan rumah untuk menyerahkan dompet dan barang-barang berharga lainnya. Di saat yang sama, Connie memanggil-manggil nama Richard untuk mencari tahu keberadaan suaminya. Sementara itu, si penyusup sudah berhasil menghajar Richard hingga babak belur dan tak berdaya. Ia pun segera beralih untuk menghampiri dan menyerang Connie. Beruntungnya, Richard mampu bangkit kembali dan mengejar si penyusup yang hendak melukai istrinya. Pria itu pun berhasil menyalip dan mencegah penyusup tersebut agar tidak berbuat macam-macam kepada Connie. Richard lalu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi istrinya. Melihat sosok asing yang menyeramkan, Connie sangat terguncang dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia pun berteriak dengan sangat kencang dan berlari ke ruang bawah tanah. Sayangnya, si penyusup bisa mengejar dan menyusul Connie. Sang pria asing lalu menggunakan solder dan peralatan lainnya yang kebetulan saja ada di ruangan tersebut untuk melakukan penyerangan. Di sisi lain, Richard hendak menyelamatkan istrinya dan berjalan tertatih-tatih untuk menuju ke ruang bawah tanah. Namun sayang beribu sayang, Richard gagal menolong sang istri. Di momen ini, si penyusup telah menyerang Connie dengan sangat barbarian hingga wanita itu terluka parah dan tak berdaya. Tak lama berselang, terdengar suara letusan senpi berkali-kali dari ruang bawah tanah tersebut. Sepertinya sang pria asing sengaja meletuskan senpi miliknya ke udara untuk memberi peringatan dan menggertak si tuan rumah. Dalam keadaan lemah, Richard tak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ia tak bisa berlari untuk menyelamatkan diri. Si penyusup lalu datang menghampiri Richard dan kembali melakukan penyerangan. Kemudian pria asing tersebut membawa si tuan rumah ke dapur dan mengikat kedua tangannya dengan menggunakan kabel yang dikaitkan ke sebuah kursi lipat. Setelah mendengarkan keterangan Richard dengan seksama, polisi menetapkan kasus ini sebagai peristiwa perampokan. Petugas pun mulai menjadi khawatir karena si penyusup bisa saja melakukan tindakan yang sama kepada para penghuni rumah lainnya di kawasan tersebut. Seorang petugas selalu menghubungi rekan-rekannya untuk membentuk tim khusus guna menangkap penyusup itu. Pihak berwajib juga menerjunkan lebih banyak personel untuk berpatroli di wilayah tersebut. Sebelumnya, polisi juga telah mengevakuasi Connie dan Richard ke rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan medis. Namun sayangnya, nyawa Connie tidak bisa diselamatkan sebab ia menderita luka yang sangat-sangat parah di sekujur tubuhnya. Seorang petugas medis lalu mengatakan bahwa wanita itu mungkin saja sudah meregang nyawa di lokasi kejadian. Kabar ini tentu saja membuat Richard sangat-sangat terpukul. Sang pria kemudian diinterogasi oleh penyidik sembari menjalani masa pemulihan. Kepada petugas, pria tersebut mengungkapkan bahwa si penyusup bertubuh tinggi besar dan sangat kekar. Sayangnya, sosok tersebut memakai topeng sehingga wajahnya tak bisa dikenali. Penyidik kemudian menanyakan kembali mengenai rentetan peristiwa sebelum dan sesudah perampokan terjadi kepada Richard. Akan tetapi, pria itu malah mengubah-ubah ceritanya dan tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan petugas. Polisi lalu menerjunkan beberapa tim dengan anjing pelacak untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Anjing-anjing itu menuntun para petugas ke area halaman belakang rumah.
Di sana mereka menemukan dompet milik Richard di atas rerumputan. Sepertinya si penyusup telah mencuri uang dari dompet tersebut lalu membuang benda itu secara sembarangan. Pihak berwenang kemudian melanjutkan pencarian. Namun para anjing pelacak tidak mau beranjak dari halaman belakang. Hewan-hewan itu malah berjalan menuju ke area rumah dan hanya mondar-mandir di dalam sana. Gerak-gerik si anjing pelacak menunjukkan bahwa tidak ada orang asing yang masuk ke dalam rumah ataupun meninggalkan tempat tersebut. Tak hanya itu saja, para penyidik juga menemukan kejanggalan pada tubuh Richard. Dari hasil pemeriksaan, pria tersebut hanya memiliki luka ringan dan hampir tidak ada memar-memar di bagian wajahnya. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan penuturan Richard sebelumnya tentang serangan barbarian dari si penyusup. Selain itu, jendela ruang bawah tanah juga dalam kondisi tertutup dan terkunci dari dalam. Padahal biasanya kaca jendela tersebut akan pecah apabila si penyusup merangsek masuk dari sana ataupun mencari jalan keluar termudah untuk segera kabur. Namun pada kenyataannya, polisi tidak menemukan pecahan kaca di ruangan itu. Kemudian tak ada juga tanda-tanda pembobolan di rumah tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan Richard tentang ia dan istrinya yang selalu meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci. Dari semua kejanggalan ini, petugas menduga bahwa Richard telah berbohong. Richard lalu bercerita juga kepada petugas bahwa ia ingin memiliki anak ketiga setelah usia pernikahannya hampir menginjak 10 tahun. Namun kondisi kesehatan sang istri tidak memungkinkan untuk hamil lagi. Di sisi lain, Richard sempat bertemu kembali dengan seorang teman lama bernama Sarah yang belum memiliki anak. Sang teman sudah lama berpisah dari suaminya, namun ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak di dalam hidupnya. Atas kesepakatan bersama, Richard dan Connie memutuskan untuk melakukan metode baby tabung dengan menggunakan rahim Sarah. Keputusan ini terpaksa mereka ambil demi menjaga keutuhan rumah tangga. Richard, Connie, dan Sarah lalu bersepakat akan mengurus calon baby tersebut secara bergantian di masa depan. Sayangnya, setelah melalui berbagai macam prosedur, mereka mengalami hambatan demi hambatan yang lumayan menguras pikiran. Selain itu, metode baby tabung ternyata membutuhkan biaya yang sangat mahal. Akhirnya, Connie pun memiliki sebuah ide untuk menyelesaikan kerumitan tersebut. Secara sepihak, ia mempersilahkan Richard dan Sarah untuk melakukan itu-ituan hingga hamil dan melahirkan baby. Di momen ini, Connie mengaku sangat ikhlas dan melakukan itu semua demi keinginan suaminya mempunyai anak ketiga. Mendengar cerita Richard ini, polisi pun merasa sangat tidak masuk akal dan para penyidik pun geleng-geleng kepala. Mereka meyakini bahwa seorang istri yang normal tidak akan mungkin mengizinkan suaminya melakukan hubungan badan dengan wanita lain. Richard. Untuk memperluas penyelidikan, polisi pun mewawancarai Sarah sebagai pihak yang dilibatkan di dalam kasus ini. Wanita tersebut lalu mengungkapkan bahwa ia merupakan teman dekat Richard semasa SMA. Sarah pun mengakui bahwa ia telah menjalin perselingkuhan dengan sang pria sejak tahun 2013. Lambat laun, hubungan mereka menjadi semakin intens dan keduanya mempunyai gairah yang sangat menggebu-gebu. Sarah lalu mengakui bahwa ia sering menyewa apartemen untuk melakukan itu-ituan dengan Richard. Tak lama berselang, Sarah dinyatakan positif hamil dan melahirkan babynya di tahun 2014. Akan tetapi, Richard tidak senang dengan kehadiran sang baby dan tidak ingin merawatnya. Namun meskipun begitu, hubungan pria tersebut dengan wanita selingkuhannya tetap berjalan lancar. Dan seminggu sebelum Connie kehilangan nyawa, Sarah dan Richard sempat pergi berlibur untuk berbulan madu.
Wanita selingkuhan itu lalu menyatakan bahwa ia tidak mengenal Connie dan tidak pernah berbicara dengannya. Dan terkait hubungan gelapnya, Sarah sudah berkali-kali meminta kepastian kepada si pria agar segera menikahinya. Sebagai buaya darat, Richard pun berjanji akan segera berpisah dari Connie dan segera mengurus berkas-berkas administrasi. Dari keterangan Sarah, penyidik berusaha mencari tahu ke pengadilan setempat dan mereka tidak menemukan surat pengajuan perpisahan yang dibuat oleh Richard. Polisi juga telah mewawancarai teman-teman terdekat Connie untuk memperkuat dugaan mereka. Dari teman-teman korban, polisi mengetahui bahwa semasa hidup, Connie merasa tidak bahagia dalam menjalani kehidupan pernikahannya. Hal ini disebabkan oleh sikap Richard yang tidak bertanggung jawab dan seringkali berperilaku acuh tak acuh kepada keluarganya. Bahkan si pria tidak bersedia memenuhi kebutuhan keluarga dan hanya memanfaatkan gaji yang diperoleh oleh Connie. Padahal Richard mempunyai gaji yang lumayan fantastis. Namun pria itu malah menggunakan uangnya untuk berfoya-foya di luaran sana. Petugas juga menemukan fakta yang hampir sama dari ponsel milik korban. Dalam catatan di handphonenya, Connie menuliskan bahwa Richard suka berbohong dan kerap kali melakukan tindakan KDRT. Petugas juga mendapatkan bukti tentang si pria yang mengeluarkan uang sebesar $1.000 atau setara dengan 15 juta rupiah di setiap malamnya untuk bersenang-senang di klub penari tanpa busana. Meski semua informasi ini berhasil dikumpulkan oleh para penyidik, mereka belum bisa menjatuhkan tuduhan terhadap pria itu. Hal ini dikarenakan petugas harus mampu menghadirkan bukti konkret yang lebih mutakhir. Polisi lalu menyita sejumlah barang dari rumah Richard seperti komputer, handphone, dan peralatan elektronik lainnya. Mereka pun kemudian memeriksa benda-benda tersebut secara lebih mendalam. Hingga akhirnya 1 tahun kemudian, penyidik berhasil menemukan riwayat penggunaan komputer dari lokasi kejadian. Polisi pun mengetahui bahwa Richard sempat mengakses akun Outlook miliknya 1 jam sebelum insiden tragis merenggut nyawa Connie. Melalui akun tersebut, sang pria mengirim email kepada atasannya perihal izin terlambat bekerja. Padahal dari pengakuan sebelumnya, Richard mengatakan bahwa pengiriman email dilakukan saat ia berada dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Selain itu, perjalanan tersebut juga tidak mungkin memakan waktu hingga 1 jam lamanya. Dari komputer yang sama, penyidik juga menemukan riwayat pencarian tentang bagaimana cara mengkombinasikan dan obat-obatan agar bisa menjadi sangat-sangat mematikan. Selain memeriksa komputer, penyidik juga melakukan analisis forensik perangkat seluler. Dari situlah mereka dapat melihat semua data yang tersimpan di sebuah aplikasi bernama Fitbit yang terpasang di ponsel milik Connie. Fitbit adalah aplikasi yang digunakan untuk mengetahui riwayat kesehatan dan kebugaran seseorang. Dalam aplikasi tersebut, Connie terdeteksi telah berjalan sejauh 1.217 langkah setelah turun dari mobilnya di hari kejadian. Fakta ini tentunya sangat bertentangan dengan informasi yang disampaikan Richard tentang Connie yang langsung naik tangga dan menuju ke ruang bawah tanah. Faktanya, setelah dianalisis lebih lanjut, jarak halaman rumah, anak tangga, dan ruang bawah tanah dapat ditempuh dengan 200 langkah saja. Hal ini berarti bahwa Connie sempat melakukan kegiatan lain di dalam rumahnya sebelum dihabisi oleh si pelaku. Atau mungkin saja sang korban sempat berjalan berputar-putar, berlarian tak tentu arah dan mondar-mandir untuk menghindari si pelaku. Fakta lain yang tak kalah mengejutkan datang dari perusahaan produsen alarm. Pihak perusahaan menyampaikan bahwa 12 hari sebelum kejadian, Richard sempat menghubungi mereka untuk berhenti menggunakan alarm keamanan tersebut.
Namun beberapa hari berselang, pria itu membatalkan permintaannya dan memutuskan untuk tetap menggunakan produk mereka. Mendapat informasi ini, polisi menduga bahwa Richard telah mengatur bunyi alarm di rumahnya dan membuat skenario seolah-olah penyusup telah memasuki rumahnya. Pada awal tahun 2017, pihak berwenang akhirnya menangkap pria itu dan menetapkannya sebagai tersangka. Mereka juga mendakwa Richard dengan tuduhan penghilangan nyawa secara berencana. Fortunately, you have a running around the streets if it's supposed to be him, but the good side about that means they did a thorough investigation. So hopefully, like I said, justice be served. Beberapa bulan kemudian, pengadilan setempat menggelar persidangan untuk kasus ini. Di momen tersebut, kuasa hukum Richard menyampaikan pembelaan dan menyatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Dengan berbagai pertimbangan, si tersangka malah diizinkan menjadi tahanan rumah setelah membayar uang jaminan sebesar $1 juta atau setara dengan 16 miliar rupiah. Semenjak saat itulah, proses hukum untuk kasus ini berhenti begitu saja. Sikap petugas yang terkesan acuh tak acuh dan tidak peduli membuat keluarga Connie sangat kecewa. Bahkan di tengah-tengah penantian mereka selama 4 tahun, Kenneth, ayah korban, telah tiada akibat sakit keras. Cindy, ibu korban, juga belum melihat keadilan yang ditegakkan atas nama mendiang putrinya. Kemudian pada tahun 2022, persidangan untuk kasus Connie akhirnya kembali digelar. Di momen ini, kuasa hukum Richard menunjukkan bukti berupa sampel DNA orang asing yang berhasil ditemukan di TKP. Namun meskipun begitu, ketua hakim menganggap Richard sebagai sosok pria berbahaya yang pandai bersilat lidah dan suka memutarbalikkan fakta. Para hakim juga meyakini bahwa pria itu memang sengaja menghabisi istrinya karena tidak ingin berpisah dari korban. Semua itu dilakukan dikarenakan perpisahan dapat merusak reputasi dan menghancurkan jaringan relasi yang selama ini telah dibangun dengan susah payah oleh Richard. Setelah menelaah semua bukti-bukti yang ada, ketua hakim akhirnya menyatakan bahwa pria itu terbukti bersalah. Sang hakim lalu memvonis Richard dengan hukuman maut. Putusan ini lalu mendapat respon negatif dari kuasa hukum si pelaku. Sang pengacara kemudian mengungkapkan bahwa ia akan melakukan banding agar Richard dapat memperoleh keringanan hukuman. Di sisi lain, keluarga mendiang Connie merasa puas dan berterima kasih kepada aparat penegak hukum. Di hadapan para wartawan, Kate, kakak korban, kembali mengenang sang adik sebagai sosok yang sangat luar biasa bagi keluarganya. Dan dengan adanya vonis ini, keluarga berharap mendiang Connie bisa beristirahat dengan lebih tenang di alam sana. Dari kasus ini kita bisa belajar, pernikahan adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan lika-liku dan diwarnai oleh tangis, canda, dan amarah. Untuk melewati semua itu, diperlukan pengendalian diri dan saling menerima terhadap kekurangan pasangan. Oleh sebab itulah, tak bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap semangat, tetap berjuang, patuhi orang tua, dan jangan lupa skill cap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.